Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Warga terdampak pergeseran tanah di dua kampung di Desa Pasir Muncul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta mengaku kini membutuhkan makanan bergizi untuk anak-anak. Selain itu, pengungsi juga butuh pakaian ganti karena saat pengungsi tak sempat menyelamatkan pakaian. Sabtu siang, sejumlah pengungsi yang didominasi anak dan perempuan masih bertahan di lokasi pengungsian di kantor Balai Desa Pasir Muncul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Tercatat sebanyak 206 warga terdampak pergeseran tanah harus meninggalkan rumah mereka yang rusak. Sebanyak 48 warga terdampak mengungsi di Balai Desa, sementara sisanya berlindung tempat saudaranya. Pengungsi mengaku saat ini mereka membutuhkan makanan bergizi untuk anak-anak. Selain itu, pengungsi juga membutuhkan pakaian untuk ganti karena saat pengungsi tidak sempat menyelamatkan pakaian dari rumah yang ambruk. Berapa orang, Bu? Keluarga ya empat kakak ini saudara semua, adik, ibu, bibi ini. Soalnya rumahnya kan depan-depanan gitu. Berarti udah berapa malam, Ibu? Sekarang udah 3 malam. Oh, 3 malam. Dari malam Kamis. Ya kalau sekarang mah ya kita mah butuhnya ya asupan gizi lah buat anak-anak, terutama buat kita juga gitu. Makanan ya uang kalau ini soalnya kan anak-anak jajan kayak gitu Pak lah. Kalau lagi gini yang diutamakan mah yang kemungkinan makanan lah yang bergizi buat anak-anak gitu yang diutamakan. Lalu bagaimana kondisi terkini pengungsi korban bencana tanah bergerak dan juga rencana relokasi warga? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Hendry Irawan di salah satu lokasi pengungsian. Selamat siang Hendry, bagaimana kondisi warga siang hari ini dan warga sebelumnya juga minta direlokasi ke tempat yang lebih aman. Bagaimana realisasinya? Apakah sudah ada lokasi relokasi yang ditentukan? Ya, baik Bella dan juga saudara, hingga siang ini warga masih bertahan di lokasi pengungsian karena memang rumah mereka sudah tidak bisa dihuni lagi akibat pergerakan tanah yang terjadi pada Rabu malam kemarin. Di lokasi ini tercatat ada 48 orang atau jiwa yang mengungsi di Balai Desa Pasir Muncul, sementara sisanya sebanyak 106 warga yang terdampak itu mengungsi di tempat saudara ataupun mengontrak di tempat lain. Adapun untuk kondisi kesehatan para warga di pengungsian ini, kami sempat menanyakan tadi kepada pihak medis atau kesehatan yang berjaga di posko kesehatan bahwa ada beberapa warga yang mengeluhkan pusing, mual dan eh, pencret, sehingga mereka harus ditangani dan dikasih obat, namun untuk kondisi kesehatannya secara umum relatif baik. Begitu juga dengan kebutuhan-kebutuhan para pengungsi di lokasi pengungsian Balai Desa ini sebenarnya sudah tercukupi. Mungkin ada beberapa saja seperti mereka mengeluhkan kondisi makanan bergizi atau sangat membutuhkan makanan bergizi bagi anak-anak mereka karena memang mereka kesulitan untuk mendapatkan makanan bergizi seperti susu, vitamin dan lain sebagainya untuk anak-anak mereka yang juga ikut ke pengungsian ini. Selain itu pun mereka juga mengeluhkan membutuhkan pakaian untuk ganti karena saat mengungsi ke sini tidak sempat membereskan ataupun membawa pakaian ganti mereka karena memang rumah mereka sudah ambruk sekarang rata dengan tanah sehingga mereka tidak bisa lagi untuk mengambilnya. Sementara terkait jumlah eh, rumah yang rusak atau terdampak akibat pergeseran tanah itu hingga hari ini terus bertambah dan dari awalnya 48 kemudian hari kemarin menjadi 52 dan hari ini total kerusakan yang diakibatkan pergeseran tanah sudah mencapai 80 rumah dan untuk akses jalan di lokasi tersebut terputus total karena memang mengalami kerusakan berat. Dan untuk warga yang terdampak tercatat sebanyak 206 jiwa dari 81 kepala keluarga. Bella. Lalu untuk rencana relokasi seperti apa, Hendry? Ya, untuk relokasi sendiri pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta telah menyiapkan 2 opsi lahan, yakni di lahan milik Desa Pasir Muncul sendiri dan lahan milik PTPN. Namun semua lahan itu masih menunggu dari penelitian dari pihak Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi yang akan meneliti kondisi lahan di kedua lahan tersebut dan juga lahan di lokasi bencana pergerakan tanah di Desa Pasir Muncul ini apakah
lahan tersebut masih bisa ditempati atau memang harus direlokasi ke dua tempat yang disiapkan oleh pihak Pemda Purwakarta. Adapun pihak BPBD mengkhawatirkan dengan pergerakan tanah di lokasi tersebut yang begitu masif dan lokasi tersebut cukup berdekatan dengan tol Cipularang sehingga dikhawatirkan pergerakan tanah akan merembet hingga objek vital tol Cipularang sendiri, sehingga sangat butuh dilakukan penelitian mendalam terkait kondisi tanah di wilayah tersebut agar tidak mengganggu akses atau jalur tol Cipularang. Bella. Baik, kita akan nantikan bersama seperti apa nanti hasil dari pemeriksaan untuk kualitas tanah di sana. Terima kasih Hendy Irawan langsung dari Purwakarta. Selamat bertugas kembali dan berhati-hati.